Buka lagi mic-nya, Bu. Ya, oke, makasih Pak Ernardo. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lewat pujian penyembahan yang telah kami bawa di hadapan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami supaya kami boleh mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Hari ini sebagai lektor kita, Bu Serina dan Pak Apul Siahaan. Ibu Serina membacakan dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 18 dan Pak Apul membacakan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Silakan Ibu Serina. Ya, baik. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 45. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena, seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu, Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaian emas, dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku akan memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikian.
Ya, silakan lanjut Pak Apu. 1 Petrus pasal 3. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua ia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya kamu yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bu Trina dan Pak Ul. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan tema tak penakluk. Silakan balas Pastor Joseph Aljang. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan
penuh cinta dan penuh pengharapan. Tetap semangat dalam segala penderitaan, dalam segala pergumulan, saudara ya. Jangan takut, jangan menyerah. Tanggung dikit lagi. Ya, kalau kamu menyerah, kamu ngulang lagi panjang dari depan lagi. Nah, kalau kamu terus, otot-otot rohanimu jadi nggak kuat, Pak. Memang nggak kuat. Semua juga nggak kuat. Tenang saja. Bablasin, saudara. Sudah nggak kuat, Pak. Sudah nggak kuat, Pak. Terusin, saudara. Dikit lagi nyampe. Percaya saya. Sedikit lagi. Kita semua selalu berkata, aduh Pak, sudah nggak kuat. Kita semua. Saya juga begitu. Ana dulu juga begitu. Ya, mami, papi saya juga begitu. Ya, bedanya apa, saudara? Papi saya dulu nyerah. Ya, papi saya nyerah dulu. Kenapa? Karena nggak ada yang bimbing. Ya, tidak ada orang tua yang membimbing dan nggak kompak dengan istrinya. Ya, mami saya kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mensupport suaminya. Saya cerita, saudara ya, ini bukan saya menjelekkan papi mami saya ya, itu mereka orang hebat. Tapi saya belajar dan saya share kepada Anda dan saya mencoba salahnya di mana mereka. Mereka itu orang yang rajin bekerja, mereka orang yang baik, mereka orang yang jujur. Tapi orang memfitnah, katanya nggak jujur. Kenapa? Miskin. Orang miskin kamu bikin salah apa saja sedikit aja kamu dibilang nggak jujur. Percaya saya. Ya, sabar. Sabar, saudara. Orang miskin, saya ulangi ya, orang miskin, kamu bikin kesalahan sedikit aja kamu kan dibilang nggak jujur. Kalau orang kaya, kamu merampok, kamu tetap dibilang orang hebat. Kurang ajar memang dunia ini. Ya, memang dunia itu seperti itu. Tapi kamu jangan marah. Jangan sakit hati, sebab nanti kamu berhasil, kamu jadi orang kaya, kamu akan ngerampok. Belajar itu tetap penuh dengan pengampunan. Orang salah paham dengan kamu, nggak apa-apa. Saya ulangi ya, yang ketiga ya, orang miskin, kamu salah sedikit, padahal nggak sengaja. Nggak sengaja, bukan niatanmu begitu. Kamu kan dibilang maling, saudara. Pencuri, wah dasar kere, kamu dasar memang orang miskin. Terima, jangan marah, jangan dendam. Kalau kamu dendam, maka sekalipun nanti kamu bisa kaya, kamu akan sakit. Kalau kamu bilang, Tuhan, aku terima. Biarlah ini menjadikan aku rendah hati, bukan rendah diri. Saudara, kalau lagi dihina, ya dulu saya, kalau dihina saya marah, ya awas, suatu hari saya akan lebih hebat dari kamu. Saya selalu begitu ya. Banyak orang sampai dengan hari ini masih punya motivasi yang seperti itu ya. Ketika kamu dihina, ya, dua motivasimu. Ya, karena kamu punya kasih atau kamu punya dendam. Dan dua-duanya adalah motivasi yang kuat. Kalau kamu punya dendam, ketika kamu kaya, kamu akan memperlakukan orang lebih buruk dari itu. Ya, bahkan mungkin kamu akan sombong, arogan. Tapi kalau kamu punya cinta, suatu ketika kamu kaya, kamu bukan seperti saya. Suatu ketika kamu punya uang, kamu akan berbagi. Kamu tidak akan marah kepada orang miskin. Tapi kamu, oh, aku dulu miskin, aku harus tolong orang miskin. Karena kamu punya cinta waktu miskin. Ya, waktu miskin, kamu punya cinta. Kamu sadar bahwa kamu harus menerima, telan. Ya, wah, hina dong Pak. Nah, itulah saudaranya. Orang pecundang itu kalau sudah miskin, yang tertinggal dalam hidupnya itu cuma apa, saudara? Kesombongan. Orang miskin itu, ya, kalau dia sudah miskin, lalu sudah habis semuanya, yang tersisa dalam hidupnya dia itu hanya kesombongan. Lalu kesombongan itu mau diambil sama orang lain, dan kamu nggak mau terima. Kalau kamu melakukan tindakan yang sangat anarkis dan keras untuk mempertahankan kesombonganmu itu. Ingat-ingat, saudara, makanya banyak orang miskin masuk penjara. Banyak orang miskin ada di dalam, tambah dalam. Karena egonya, ya saya memang miskin, tapi jangan hina. Saya memang miskin, tapi jangan, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang begitu keras, begitu brutal. Harusnya kamu bersikap seperti ini, saya kasih tahu kamu rahasianya. Ya, saya memang miskin. Kamu hina saya, nggak apa-apa.
Tuhan yang angkat saya nanti. Kamu jangan berpikir mau balas dia. Jangan berpikir nanti Tuhan membalas. Itu pun jangan. Sebab energi yang kamu gunakan untuk berkata, nanti aku balas kamu, atau dua, Tuhan akan membalas, harapanmu itu, imanmu yang kamu gunakan. Iman itu butuh energi, saudara ya. Iman yang kamu gunakan untuk, nanti Tuhan membalas kamu. Atau dua, nanti aku balas. Dua, energi ini akan menghabiskan semua energi kamu untuk sukses. Makanya kamu tambah kere. Tapi ketika kamu miskin, berkatakan yang positif. Ya, aku miskin. Tapi aku mau berharap sama Tuhan saja. Ini kesempatan saya hanya bergantung sama Tuhan saja. Gitu, saudara ya. Perkatakan semua hal yang positif. Pokoknya jangan yang negatif. Nanti Tuhan membalas, itu namanya negatif. Nanti aku balas, namanya negatif. Nanti aku akan bikin perhitungan, itu namanya negatif. Tapi yang positif, kesempatan aku bergantung sama Tuhan, kesempatan aku untuk setia sama Tuhan, untuk menunjukkan Tuhan, aku tetap setia. Kesempatan aku untuk di dalam kemiskinanku, aku bisa berbagi dengan seluruh hidupku. Karena ketika kamu kaya, kamu udah gak bisa seluruh hidup lagi, saudara. Kamu punya 1 miliar, kamu bagi 500 juta. Udah banyak, saudara ya. Itu namanya bukan berbagi seluruh hidupmu, saudara. Tapi kamu cuma punya duit 1 juta, mung-mungnya 1 juta. Kamu berbagi, saudara, 500.000 rupiah kepada sesamamu untuk berikan makanan. Itu seluruh hidupmu, saudara. Karena 1 juta saja nggak cukup buat kamu. Dengan 1 juta saja itu nggak cukup buat kamu. Lalu kamu bagi 2, sudah nggak cukup, masih kamu bagi 2. Itu lebih dari seluruh hidupmu, saudara. Ya, maka berbahagialah Anda yang menerima bantuan dari yayasan, tapi Anda tetap menabur. Belajar ya nabur ya, saudara ya. Walaupun Anda cuma nabur 50.000, yang Anda dapat Tuhan sampai 300.000 lebih ya. Anda nabur walaupun hanya 20.000, 30.000, Anda harus belajar punya mental begini. Dalam kemiskinan saya mau berbagi dengan sesama. Belajar sama Pak Yance, saudara. Ya, Pak Yance itu kalau dikasih sembako, kan sembakonya kan selalu rutin kan, kedobelan, ya kan, karena masih yang bulan lalu masih, ini kasih lagi, kan sudah ada ketentuannya sembako. Maka sama Pak Yance, yang sisa kemarin masih bagus dibagi, saudara, ke orang lain yang lebih membutuhkan. Saudara, di hari tuanya Pak Yanti, saya yakin, dan saya lihat Pak Yanti orang yang sangat setia ya, ketika Marcel Om. Setiap kali ada orang meninggal, setiap kali ada orang yang sakit, setiap kali ada orang yang susah, Pak Yanti pasti datang pertama kali. Dan itu saya angkat jempol buat Pak Yanti ya. Di dalam kesederhanaannya, justru, ya kan, bisa menunjukkan kesetiaan, ya saudara ya. Banyak orang kepahitan malah, tapi Pak Yanti malah, ya yang aku punya cuma ini, yang aku bisa cuma hadir. Oh, saya tahu hatinya Pak Yance, aku nggak bisa kasih uang, aku nggak bisa kasih tenaga, udah tua juga kan, udah umur kan, nanti malah tenaga malah tambah sakit-sakitan, kita repot semua, saudara ya. Tapi aku bisa hadir. Oh, itu sesuatu banget, saudara. Para pengurus yayasan itu harus mana pada datang, dan tuh pengurus yayasan itu, omanya Marcel meninggal. Siapa yang datang, ngacung. Siapa yang nggak datang, push up, squat jam. Marcel lagi di sini, di Belanda, pengurus ini pada nggak datang gimana sih? Nggak boleh begitu. Ya ada yang datang, terima kasih Bu Linda Kristen, siapa aja tadi ya yang datang, saya tadi lupa, maaf ya kalau ada yang belum disebut ya. Nah, tetapi saya berharap pengurus yang di Jakarta, segini loh, di kota mana ada orang kita yang lagi berduka. Seharusnya semuanya itu datang royong. Ya, saudara ya. Kan sudah saya bilangin, pergi ke rumah duka itu lebih penting. Pergi ke rumah duka itu lebih penting, itu firman Tuhan, saudara. Kamu lagi mau pesta, lagi mau apa, tinggalin. Mampir sebentar, barang 15 menit, kamu telat setengah jam, enggak apa-apa ke pesta. Ya, saudara ya.
tinggalin dulu. Acara apa tinggal dulu sebentar, nguyur sebentar terus balik. 15 menit aja datang. Foto tunjuk ya, hadir tunjukkan. Hadir. Orang sudah seneng. Kamu kelamaan juga, orangnya juga repot juga karena ada tamu yang lain. Datang walaupun jam 15 menit, tunjukkan, kasih, oh ya ini kami dari ini temannya Marcel. Ya, saudara ya, saudara ya. Saya dari dulu, ya, selama saya pelayanan, kalau ada yang meninggal, saya pasti datang. Saya selalu hadir. Karena saya tahu, orang meninggal itu susah. Segala macam, susah segala macam. Ya. Nah, Marcel ini dirawat sama omanya, saudara, dari kecil. Jadi omanya itu kayak mamahnya Marcel. Marcel masih punya orang tua ya, masih ada mamahnya. Tapi omanya ini udah kayak mamahnya Marcel. Dan makanya kita tahu itu ya. Makanya saya bilang, ayo semua yang belum ini nanti datang ya tempatnya, rumahnya Marcel ya. Tanya nih, Pak Mulia ini tolong ya dikerahkan karena Pak Yudanya lagi sama saya di sini, Pak Yudanya. Nah, tapi kita sudah telepon Marcel, saudara ya. Saya sama Pak Yuda sudah telepon Marcel. Saudara, di dalam kesusahanmu, saudara ya, di dalam kesedihan, di dalam masalah-masalah hidupmu, yang suami istri, ya, saya kasih 10 menit saya ngomong ya, suami istri. Istri itu sangat berperan. Ini cerita untuk suami istri ya. Istri itu sangat berperan. Dulu kan saya cerita tentang suami mesti ngapain, ya kan? Saya janji sama Anda, suatu hari saya akan cerita istri kudu ngapain. Saudara, peran istri itu sangat penting. Peran istri itu, ya, suamimu tuh mau jadi orang hebat, harus kamu yang kendalikan, saudara. Serius, saudara. Kamu mau suamimu hebat, kamu yang kendalikan. Bukan kamu ngetekin suami kamu terus injek suami kamu diomel-omelin, digeblek-geblek setiap hari, goblok-goblokin. Bukan, itu namanya kamu menghancurkan suamimu. Justru nggak boleh kamu gituin. Nah, ini saya cerita nih papi mami saya ya, saudara ya. Suatu ketika, ya, papi saya ini bangkrut tuh bolak-balik bangkrut. Dan kalau bangkrut itu selalu tambah dalam dan bangunnya lama, saudara. Dari situ saya belajar. Kalau sudah bangkrut, jangan mikir siapa salah. Ya, langsung bangun saja, jangan mikir siapa salah. Mikirnya apa yang harus aku lakukan next supaya aku bangun. Waktu papi saya bangun, dia mikir siapa salah. Aduh, orang ini salah, orang ini, orang ini. Akhirnya dendam. Mau dibalas, papi saya kan tarung, ya apa namanya, kasar ya. Tapi nanti tambah ini lagi, ya kan. Akhirnya papi saya diem. Cuman kan kemarahan itu ada di rumah. Nah, mami saya tuh nggak sanggup, lama-lama nggak sanggup menanggung kemarahan-kemarahan itu. Nah, itulah peran istri, saudara. Hari ini saya lagi kumpul sama orang-orang dari berbagai macam denominasi ya, bercanda-bercanda ya. Di balik suami yang sukses dan bahagia, ada istri yang disalib. Saudara, kita bercanda ya, tapi itu beneran, saudara ya. Di balik suami yang sukses, yang bahagianya nanti ya, saudara ya. Tapi kita tadi bercanda di balik suami yang sukses dan bahagia, ada istri-istri yang disalib, saudara. Ada istri-istri yang menderita, tekanan batin, sakit hati. Makanya dulu sudah pernah saya ajarin kan, suami-suami harus memperlakukan istrinya seperti apa. Cari ya nanti ya. Kalau bisa nanti taruh di grup Bun Pagi yang sudah ketemu ya. Makanya suami harus melakukan istri dengan baik kalau sudah sukses. Tapi di saat lagi menderita, istri-istri, ya, jangan pernah kamu hina suamimu. Ya, di saat lagi belum sukses, istri-istri jangan pernah hina suami. Di balik suami yang sukses, ya ada istri yang mengendalikan, saudara. Kamu jangan bikin, oh saya nggak ngerti bisnisnya, oh saya ini cuma lulusan SMA, suami saya dokter. Itu tidak ada gunanya semua. Di balik suami yang sukses, istri yang bijaksana, Amsal 31, itu yang mengendalikan, saudara. Makanya jangan menganggap remeh dan paling nanti kamu jatuh lagi, paling nanti kamu nanti ini lagi, kamu nggak bisa kok.
Jangan gitu, saudara. Kamu harus belajar seperti isi saya, anak. Kamu selalu bisa. Kamu selalu bisa. Duh, bisa bangun lagi nggak ya? Aduh, habis semua. Aduh. Begitu. Saya diem. Biasanya saya berhenti dulu seminggu, saudara ya. Saya seminggu. Saya ngomong baru. Karena saya terbuka dengan anak ya. Saya nggak ada yang saya sembunyikan. Bisa bangun lagi nggak aku ya? Aduh, kamu itu selalu bisa apa saja. Mungkin saya nggak tahu dia ngomongnya sungguh-sungguh apa enggak. Tapi anak selalu bilang, kamu selalu bisa apa saja. Walaupun dalam hati saya, oh iya, enggak bisa. Orang sudah jatuh begini rupa kok. Kamu bisa apa saja, enggak. Tetapi setiap hari, ya, pegang, kamu selalu bisa kok apa saja. Oh, itu, omongan itu, saudara ya, di hati itu seperti hatimu yang lagi pecah, yang pure gitu ya. Tiba-tiba seperti hati itu kayak dikumpulkan lagi, saudara. Tekad itu rasanya tiba-tiba tuh rasanya kayak habis minum doping gitu ya. Ya, pasti bisa. Ya, saudara ya. Bukannya menghina. Anak itu tidak pernah menghina saya kalau saya lagi jatuh, saudara ya. Anak itu ngomong, kamu goblok kok, memang kamu dasar keminter kok, kamu nggak pernah, saudara. Nggak pernah bilang begitu. Belajar, saudara ya. Belajar untuk ngomong yang positif. Kepada bilang, suamiku, aku selalu percaya kamu. Walaupun hatimu udah deg-degan, udah kayak, aduh, jantungmu udah kayak mau lompat dari mulutmu, dari udah mau keluar dari duburmu, saudara, jantungnya itu ya. Aduh, kamu harus bilang, suamiku, aku selalu percaya kamu. Coba belajar, sebentar aja ngomong. Ayo para istri-istri, suamiku, aku selalu percaya kamu. Aduh, belajar ngomong, dilatih. Oh, ini sudah diajari, kemarin ngomongnya udah begitu nih, udah suami istri denger ini Bu Linda sama Pak Ali Mulyo. Bu Linda tiba-tiba ngomong, kok sayang, aku selalu percaya kepadamu. Kamu tadi pagi bilangnya aku nggak percaya kamu lagi, ini gara-gara dikotbahi Pak Paul. Nggak apa-apa, aku kan belajar. Kemana aku salah, aku minta maaf. Itu, saudara ya. Minta maaf. Belajar ya, satu, suamiku, aku selalu percaya kamu. Dua, saat suamimu, ya, udah capek setengah mati, ya, ingat-ingat, saudara ya, jangan biarkan dia sendirian. Kamu datang, duduk aja di sebelahnya, pegang aja tangannya. Ya, wah, lebih-lebih bagus lagi bikin sesuatu yang suamimu suka, entah kamu bawa minuman, entah kamu bawa sesuatu. Nah, anak itu tiap pagi ya saya kerja ya, dalam keputusan saya hujan melek mangkat, saudara ya. Berangkat jam 4 pagi, pulang jam 12 malam, saudara. Gelap ketemu gelap, kayak udah orang setan gelap gitu, saudara ya. Anak tiap pagi itu selalu lari-lari cepetan ya. Dia bawain teh, saya kan suka minum teh melati, saudara ya. Minum teh melati, sampai tumpah-tumpah ke tangannya, dia panas itu ya, saudara. Dia lari sambil bawa roti. Ini diminum dulu, diminum dulu. Sambil memelas, diminum dulu. Udah sudah lari-lari. Tapi di tengah sepanjang perjalanan itu membuat aku punya istri yang mencintaiku. Oh, itu sesuatu, saudara ya. Saat aku pulang, selalu ada teh melati itu di rumah. Karena saya suka teh melati. Saya pulang, saya duduk ya, waduh lagi butuh apa? Saya lagi butuh jalan muter gimana, gelisah gitu ya. Nanti anak ikut di belakang saya, dia bawa teh melati itu, saudara ya. Diminum dulu, diminum dulu. Oh, itu sesuatu banget, saudara. Saya tuh jatuh 7 kali, saudara ya. Jatuh saya 7 kali. 2 kali masuk penjara. Dan itu yang Anda selalu lakukan kepada saya. Bahkan di saat kita ribut besar, dia tetap melakukan itu, saudara. Di saat ribut besar pun dia tetap melakukan itu. Kalau Anda lihat saya seperti hari ini, begitu nekat, begitu gila, begitu gagah perkasa melawan segala kemustahilan itu, kita bikin proyek gede-gede, saudara. Wah, saya ini sudah, kalau saya bayangin ya, kalau tiap hari ngomelin saya, ya mungkin saya kayak papi saya, anjlok, saudara.
Tapi anak-anak selalu itu tadi ya, menunjukkan. Bukan saja cuma ngomong aku percaya, ditunggoni saudara. Saya pulang jam berapapun ditungguin. Oh, saya kasih sama anak. Bukan berarti kamu kudu nurut, saudara. Anak juga, kadang-kadang kalau saya tahu nggak setuju, dia akan ngomong. Nggak setuju, nggak mau. Dulu saya berantem ya, tapi sekarang kalau dia bilang enggak, saya diem. Karena ada sesuatu, saudara ya, ada sesuatu. Lama-lama saya mengenal. Jadi istri-istri jangan bilang, oh nanti kayak akan ngelunjak, Pak. Oh, kamu jangan mikir gitu. Cinta itu nggak boleh mikir nanti ngelunjak. Itu namanya kamu intrik sama suamimu. Kalau gitu kamu jangan kawin dulu, seharusnya. Cinta itu bukan, oh nanti ngelunjak pakai enakan dia, Pak. Sama ya, dulu saya bilang suami-suami harus perlakuan istri dengan baik itu. Oh, nanti ngelunjak pakai enakan dia. Kamu itu jangan ngomong begitu. Sama, dua-duanya jangan berpikir, oh, ini kayak enakan dia ngelunjak, Pak. Nggak ada. Maaf, saudara ya, bahkan ketika suamimu selingkuh. Sama dulu ya, bahkan ketika istrimu selingkuh. Nanti cari video yang lama ya, bagaimana memperlakukan istrimu ya. Sekalipun suamimu selingkuh, tunjukkan, aku tetap percaya kamu. Ya, saudara ya. Tiap hari, saudara. Yang ketiga, ya, setiap malam, kamu lagi tidur, saudara ya. Kamu ngelilir bangun dulu, atau kamu pokoknya kalau kamu tahu suamimu tidur, kamu pegang kepalanya, saudara, giniin ya. Didoain, saudara. Didoain. Itu kesempatan ibu-ibu tumpang tangan kepada suamimu di dalam bawah sadarnya dia akan merekam, saudara. Karena orang, ada satu teori ini ya, saudara ya, teori psikologi. Kalau kamu anak belajar itu susah, anak itu lagi tidur, anak itu susah menghafal nih. Anak itu kalau lagi tidur, dibacain tuh buku pelajarannya. Ya, makanya Anda kalau lagi tidur, dengerin tuh lagu, dengerin Alkitab Audible tuh, saudara. Ya, Anda yang susah baca Alkitab, kalau lagi tidur, ngelilir, dengarkan Alkitab Audible di pinggirnya Anda. Ya, Alkitab yang bisa Audible ya. Karena dalam alam bahasa saudaramu itu, jangan lagi tidur, kamu yang di sebelahnya itu drama Korea atau film horor, saudara ya. Apalagi film horor, saudara ya. Kalau lagi tidur ngelilir-ngelilir gitu, kamu dengarkan firman Tuhan, lagu rohani, firman Tuhan. Demikian juga dengan suami, tekan saudara ya. Anak suka begitu, saudara. Pas saya ngelilir, saya tahu anak begitu, saya diem. Tapi itu rasanya seperti seorang ibu lagi nenangin anaknya. Laki-laki, sampai kapanpun dia tetap anak kecil, saudara. Jiwanya di dalam dia itu anak kecil yang ingin ditimang. Makanya, maaf ya, saudara ya, makanya kan selalu nyari payudara. Laki-laki itu selalu mencari payudara. Karena sampai dia dewasa pun, dia ingin seorang ibu. Ya, anak sifat jiwa kecilnya itu keluar. Makanya belai saudara suamimu itu. Ya, sekalipun dia lebih tua, misalnya suamimu itu lebih tua 15 tahun atau 30 tahun sekalipun ya, mungkin ya, tetap dibelai saudara. Saya mengucapkan berkat, Tuhan berkati kamu, Tuhan berkati dengan damai ya, saudara, dengan keberhasilan. Ya, saudara ya. Yang keempat, sekalipun kamu marah, jangan ucapkan kutuk. Ya, sekalipun kamu marah, jangan ucapkan kutuk. Rezekinya suaminya kamu, itu rezekinya kamu, saudara. Kalau kutukmu jadi, kamu kena sama-sama. Kere, kamu ikut kere. Udah diimporten, kamu nanti nggak merasakan seks. Kamu ngomong apa aja. Jangan ucapan kutuk apapun kepada suamimu. Justru ucapan berkat. Oh, enakan nanti dia nggak sadar-sadar. Bukan tugasmu untuk menyadarkan. Tugasmu adalah mendoakan. Roh Kudus yang menyadarkan. Kamu jangan sok-sok mau jadi tukang yang menyadarkan orang. Ya, jangan sok-sok kamu jadi polisi. Nah, itu kesalahannya banyak wanita yang paling banyak di situ. Dia ngutukin suaminya. Maaf, saudara mami, saya sering ngutukin suaminya. Suaminya kere, wah, cerita semua kutuk, semua yang jelek. Suaminya susah. Yang susah dia sendiri. Iya kan? Ucapan berkat.
Suamimu berhasil, kamu akan berhasil. Pak, nanti aku sudah berhasil, dia selingkuh, Pak, main perempuan. Kamu ucapkan berkat terus, saudara. Karena ucapan berkat itu akan menghancurkan semua kenajisan. Berkat itu, ya, berkat barak itu ya, baruch. Baruch itu adalah sebuah berkat, tetapi kutuk kalau dia nolak, saudara. Tapi kamu tidak akan terkutuk gara-gara itu. Karena yang kamu ucapkan berkat, kalau dia nolak, kamu nggak usah berdoa buat aku lagi. Misalnya suamimu jahat ya, aku tidak butuh doamu, kamu tetap doakan berkat, saudara. Nanti dia akan kena sesuatu dan kamu tidak kena. Suamimu bangkrut, oh, kamu gak jangan biar kata doakan kamu bangkrut masuk penjara, jangan. Kamu ikut kere, saudara. Kamu tetap ucap, aku tetap doakan kamu supaya sukses, supaya bahagia, supaya benar. Dia tolak, ketika dia lagi susah, kamu tetap akan bahagia, ada jalan buatmu dari surga. Karena kamu adalah saluran berkat. Ya. Yang kelima, tentu saja selalu ampuni suamimu, sejahat apapun dia. Ya. Karena pengampunan itu akan membuat kamu menjadi semakin seperti Kristus. Ya. Dengan kamu mengampuni, kamu makin seperti Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Hawi, besok pagi saya harus bangun jam 5 pagi. Di sini sudah jam 12. Jadi Pak Hawi yang doa berkat ya. Terima kasih. God bless you.